kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Hormati Ibu Rahmasari Siregar SP.MSCI sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas model komunikasi King. Sebelum kami menyajikan materi, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julhan, NPM 188220067. Perkenalkan, nama saya Devi Meyanti Buru Tambunan, NPM saya 188220070. Perkenalkan, nama saya Tri Gustiawansyah. Perkenalkan, nama saya Erlindawati Simangunsono. Perkenalkan, nama saya Bini Hidayat. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Model komunikasi King adalah interaksi yang terjadi antara perawat dan klien untuk mencapai keputusan atas tindakan apa yang dilakukan ke depannya sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kelebihan dari teori Imogen M. King. Kelebihan dari teori Imogen M. King. Teori Imogen M. King itu muncul dari adanya gabungan beberapa konsep antara keperawatan dengan kriteria keperawatan lainnya. Teori model keperawatan itu dapat digunakan pada area klinik maupun non-klinik, terutama pada aspek psikologis dan sosial. Teori King pernah digunakan pada aplikasi Alibook untuk melakukan praktek keperawatan pada tahun 1995 dengan masalah ortopedik pada klien orang dewasa. Di sini saya akan membahas tentang kerangka konsep Imogen M. King. Yang pertama ada sistem personal, yang kedua ada sistem interpersonal, yang ketiga ada sistem sosial. Yang pertama sistem personal. Menurut King, setiap individu adalah sistem personal atau sistem terbuka. Konsep yang relevan terhadap sistem personal adalah persepsi, diri, pertumbuhan dan perkembangan, citra tubuh dan waktu. Lalu yang kedua ada sistem interpersonal. Sistem interpersonal terbentuk karena adanya interaksi antar manusia. Terdapat konsep yang relevan pada sistem interpersonal ini. Yang pertama adalah interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. Lalu yang ketiga adalah sistem sosial. King mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem pembatas peran organisasi sosial, perilaku, dan praktik. Lalu ada beberapa konsep yang relevan terhadap sistem sosial ini, yaitu organisasi, otoritas, kekuasaan, peran, dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep utama paradigma. Ada 4 konsep tersebut. Yang pertama itu adalah konsep manusia, yang kedua itu adalah konsep lingkungan, yang ketiga itu adalah konsep sehat, dan keempat itu adalah konsep keperawatan. Nah, sini saya akan juga memperjelas semua konsep tersebut. 1. Konsep manusia, yaitu King memandang manusia itu sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan, yang memungkinkan ada benda, energi, dan informasi dengan leluasa mempengaruhinya. Dan yang kedua itu adalah konsep lingkungan. Menurut King, lingkungan adalah sistem sosial yang ada di dalam masyarakat yang saling berinteraksi dengan sistem lainnya. Yang ketiga itu adalah konsep sehat. King mendefinisikan sehat itu sebagai pengalaman hidup manusia yang dinamis, yang secara berkelanjutan melakukan penyelesaian
penyelesaian terhadap stresor internal dan eksternal, dan melewati rentang saat kita sakit. Keempat itu adalah konsep keperawatan. King menyampaikan pola interaksi keperawatan adalah proses interaksi klien dan perawat, meliputi komunikasi dan persepsi yang menimbulkan Baik, di sini saya akan menjelaskan asumsi model konsep dan teori Imogen M. King. Jadi dalam teori Imogen M. King itu mengasumsi model konsep dan teori keperawatan secara eksplisit dan implisit. Yaitu pertama, secara eksplisit itu terdapat yaitu fokus sentral dari keperawatan adalah interaksi manusia dan lingkungannya dengan tujuan untuk kesehatan manusia. Kemudian manusia sebagai pasien itu tentu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan, kesehatan, dan pelayanan komunitas, dan menerima dan menolak keperawatan. Kemudian tanggung jawab dari anggota tim kesehatan adalah memberikan informasi kepada individu tentang semua aspek kesehatan untuk membantu mereka tentang semua aspek kesehatan untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi klien pasien itu berhak menerima hak ataupun mengambil keputusan yang diberikan oleh pelayanan. Pasien ingin dari secara aktif dalam proses keperawatan. Yang pertama, misal pasien sadar, kemudian harus aktif dan secara kognitif mampu dari alam pembuatan atau pengambilan keputusan. Kemudian, individu mempunyai hak untuk selamat tentang dirinya sendiri, yaitu mempunyai hak untuk menerima atau menolak pelayanan kesehatan tersebut. Sekian pembahasan dari materi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.